Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seluruh persiapan Ramadan kita sudah lakukan. Mulai dari latihan berpuasa, menjaga kesehatan, belajar ilmu-ilmu fikih yang terkait dengan hukum-hukum puasa. Tuntas kita pelajari. Tarhib Ramadan sudah selesai. Saatnya kita menyambut bulan Ramadan dengan kesiapan yang totalitas. Dengan fisik yang prima, dengan rohani yang matang. Insya Allah. Marhaban ya Ramadan. Pemirsa Smart Cendekia yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu istimewa? Dia disebut istimewa karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Dia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain, maka dia istimewa. Apa saja keistimewaan dari bulan Ramadan itu? Maka mari kita simak satu persatu. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai permulaan. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka di akhir ayat ini Allah menutupnya dengan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Yang mendapati bulan itu berpuasalah. Dia bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ramadan menjadi mulia karena dia bulan diturunkannya Al-Quran. Salah satu sebabnya itu. Rasulullah menjadi nabi paling mulia karena dia nabi yang menerima kitab Al-Quran. Dari dua gambaran ini saja, pemirsa sekalian, maka siapapun di antara kita yang ingin menjadi seseorang atau sesuatu yang paling mulia, maka mesti dia berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Siapa yang memiliki Al-Quran di dalam hatinya, mulia dia. Maka sampai dijanjikan, dijamin oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kamu yang terbaik adalah kamu yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Belajar hadirin sekalian. Ya, jangan sampai Ramadan ini kita cuma kejar-kejaran target, kualitas Al-Qurannya tidak diperbaiki. Mari perbaiki. Ramadan bulan Al-Quran maknanya jadikan dia bulan perbaikan bacaan kita juga. Tidak cuma banyak-banyakan saja. Yang pertama, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu istimewa. Tidak diturunkan di bulan lain. Ya, awal turunnya Al-Quran adalah ada di bulan Ramadan. Yang kedua, pemirsa sekalian, keistimewaan dari bulan Ramadan adalah pada bulan ini setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka dikunci, ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," ketika bulan Ramadan datang, "futtihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka, "wa ghulliqat abwabun nar," pintu-pintu neraka dikunci, "wa sufidatish syayatin," setan-setan dibelenggu. Pemirsa sekalian, makna hadis ini adalah sebagaimana dijelaskan para ulama, pintu-pintu surga dibuka. Maknanya adalah betapa Allah memberi banyak jalan kemudahan kita beramal solih, yang itu Allah jadikan perantara kita mudah masuk ke surga untuk mendapatkan rahmatnya. Siang berpuasa, malam salat tarawih, kita bertadarus, zikir, mau berbuat jelek saja malu karena kita sedang berada di bulan Ramadan. Ini makna dari betapa mudahnya beramal solih sehingga pintu-pintu surga dibuka.
Yang kedua adalah neraka. Pintu-pintunya ditutup, dikunci. Betapa sulitnya kita untuk beramal buruk. Bukan sulit, tetapi maknanya kita akan merasa menjadi orang asing ketika menjadi ahli maksiat di bulan Ramadan. Kita nggak berani dengan terang-terangan makan di tempat umum. Maka betapa kejinya ya, betapa jeleknya orang yang berani makan di tempat umum, padahal secara umum mestinya dia adalah orang yang sedang peluang berbuat buruknya itu sedang dibuat sulit oleh Allah. Ya, maka dia lebih jelek daripada setan kalau seperti itu ya, terang-terangan begitu. Padahal dia adalah orang yang min ahli siyam, termasuk orang yang mestinya dia wajib berpuasa. Ya. Dan kemudian wa sufidati syayatin, peluang setan untuk mengganggu kita itu dipersempit. Karena apa? Kita sedang dekat-dekatnya menuju jalan-jalan kebaikan yang Allah sudah lembarkan, hamparkan di depan kita untuk kita titi jalan-jalan kebaikan itu. Yang ketiga, pemirsa sekalian, bulan Ramadan istimewa karena dia bulan diwajibkannya puasa. Dan ini adalah fadilah atau keutamaan yang paling agung di antara keutamaan puasa yang lainnya. Maka kita bisa lihat dari 12 bulan itu yang Allah pilih sebagai bulan diwajibkannya berpuasa hanya bulan Ramadan saja, tidak pada bulan yang lain. Ya. Maknanya Ramadan ini memang Allah jadikan dia bulan istimewa yang mestinya setiap orang yang sadar dengan akal sehatnya dia akan memilih berpuasa pada bulan ini. Dengan berpuasa dia akan mendapat peluang sebagaimana yang Allah janjikan. Fassaumuli wa ana ajzi. Fassaumuli wa ana ajzi bihi. Ibadah-ibadah lain itu pahalanya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa tidak Allah lipatkan semacam itu, tetapi aku sendiri yang akan membalasnya. Karena puasa itu ibadah yang peluang terjadinya potensi riya, pamer, kemudian sombong, itu kecil. Sholat kelihatannya orang tegap, Allahu Akbar. Siapa tahu dia merasa dilihat orang sehingga sholatnya dibuat khusyuk dan lama. Membaca Al-Quran, suaranya diperindah, tajwidnya diperbagus, meliuk-liuk. Karena apa? Ada orang yang mendengarkan. Tetapi puasa, apakah dia sedang puasa atau tidak? Yang tahu hanya dia sama Allah saja. Seseorang dari rumah, dia berangkat sahur, berangkat kerja. Di tempat kerja ia makan, istri dan anaknya tidak tahu. Karena apa? Karena puasa itu urusan pribadi dia sama Allah. Maka pantaslah kalau Allah sampai mengatakan, aku sendiri yang akan membalasnya. Sehingga pahala bulan puasa ini, jika dia mengerjakan puasa, tidak terhingga banyak dan besarnya. Masya Allah. Mari kita kerjakan amal puasa ini. Ya. Maka hadisnya yang mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman, wahtisaban, dan dengan penuh mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang lalu diampuni. Makna hadis ini pemirsa sekalian, siapa yang berpuasa dengan iman? Dengan iman maknanya dia berpuasa karena mengerjakan perintah Allah dengan ketundukan. Bukan karena nggak enak dengan orang. Bukan karena mau menjaga wibawa image dan puji-pujian. Bukan. Dia dengan iman. Wahtisaban, dengan mengharap pahala Allah semata. Balasan semata dari Allah. Maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lampau diampuni Allah. Keutamaan yang keempat dari bulan Ramadan adalah bahwa pada bulan ini terdapat satu malam yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Dan Allah sifati malam ini dengan khairum min alfi syahr. Lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Bukan lebih mulia dari 1000 malam, tapi lebih mulia daripada 1000 bulan.
Bayangkan kita mendapati satu malam untuk beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya. Baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat tarawih, untuk zikrullah, iktikaf, majelis ilmu. Semua yang berhubungan dengan amal kebaikan, kita mengerjakan pada malam itu, maka kita seperti, atau bahkan lebih baik itu, kita dapatkan, kita lakukan itu, nilainya lebih baik dari melakukan amal itu selama 1000 bulan. Masya Allah. Jadi berkah dari umurnya umat Nabi Muhammad yang pendek-pendek ini tidak bisa beramal selama umur nabi-nabi terdahulu. Allah ganjar, Allah ganti dengan satu malam yang nilainya berlipat-lipat. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nggak sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Masya Allah. Jadi kita punya potensi untuk melipat gandakan amal solih di dalam keterbatasan umur umat Nabi Muhammad yang pendek-pendek ini. Maka di Ramadan ini mari sambut Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah Lailatul Qadar ini dirahasiakan, kita diberi kisi-kisi. Maknanya kita bisa mengejarnya di sepanjang 10 hari terakhir dengan kisi-kisi yang ada. Kita kerjakan semuanya. Barangkali di dalam satu malam yang kita kerjakan itu, satu malamnya kita beribadah di dalamnya yang bernilai dari 1000 bulan lebih baik lagi. Yang kelima, yang terakhir dari keutamaan bulan Ramadan adalah bulan ini adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang manjur, makbul untuk dikabulkannya doa. Pemirsa sekalian, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 orang, la turaddu da'watuhum, tidak akan ditolak doanya. Di antara 3 itu adalah as-shaimu hatta yuftira, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dari subuh dia mulai berpuasa sampai maghrib dia berbuka. Sepanjang subuh sampai maghrib dia banyak berdoa. Sepanjang waktu itu pula dia makbul doanya. Mudah untuk diterima melebihi di hari-hari dia tidak berpuasa. Nah, maka pemirsa sekalian, sepanjang 30 hari Ramadan ini perbanyaklah berdoa, perbanyaklah bertakarrub memohon kepada Allah. Karena ini Allah hamparkan kepada kita untuk mengisinya dengan amal-amal soleh, tempat Allah kemudian mengabulkan doa-doa kita. 5 hal sebagai keistimewaan bulan Ramadan. Semoga kita dapat meraihnya dengan maksimal pada bulan ini, sehingga Allah menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah. Allah mengeluarkan kita dari bulan Ramadan nanti dengan penuh ampunan. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Aku lupa lihada wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.